Shalom, selamat pagi saudara, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita pagi hari ini. Kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah Raya GBPS Rapa hari Minggu tanggal 21 Maret 2021. Kita akan mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita, terlebih hati kita, untuk kita bertemu dengan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh berbuat baik di dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu Engkau nyatakan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini untuk tetap memandang Engkau, tetap menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami, terlebih hati kami Tuhan, untuk berjumpa dengan kemuliaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari siapkan hati kita akan kembali menyembah Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kita akan membawa penyembahan kita yang baik pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kami akan membawa persembahan kami Tuhan yang baik di hadapan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Korban syukurku melalui pujian, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari saudara, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari angkat hatimu bagi Tuhan. Pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu.
kita membawa hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau katakan pagi hari ini, Tuhan, ini hati kami, ini kehidupan kami, ini persoalan kami, ini sakit penyakit kami Tuhan. Kami mau bawa kepadamu saat ini. Tapi kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sebagai penyembahan kami yang kudus yang berkenan di hadapan. Sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan atas kehidupan yang sudah Kau berikan bagi kami. Katakan itu saudara. Tuhan Yesus baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus teramat baik di dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita saat hari ini. Mari kita bawa kepada Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Terima kasih Yesus. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri, katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu Yesusku. Korban syukur kami Tuhan, yang terbaik di hatiku, sebagai penyembahanku. Jemaat Tuhan katakan, takkan pernah. Tuhan Yesus baik Dia. Sekali lagi katakan dengan kesungguhan hati kita saudara, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Lebih lagi katakan, terimalah. Oh haleluya, yang harum dan
Yesusku. Yang mengalir Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku yang mengalir Tuhan. Di hatiku. Angkat hati kita pagi hari ini sebagai persembahanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Angkat suaramu bagi Tuhan. Sembah Dia, kami sembah Kau Tuhan. Inilah kami Tuhan, penyembahan kami. Ini yang terbaik Tuhan, kehidupan kami. Inilah yang terbaik Tuhan, pemberian kami. Inilah yang terbaik Tuhan, pelayanan kami. Haleluya. Ini pujian yang terbaik Tuhan buat kemuliaan nama-Mu. Inilah hati kami yang terbaik Yesus untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah tangan kami yang terangkat bagi Kau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Ini anak-anak-Mu Tuhan, menyembah Engkau dengan kesungguhan hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. 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 Terima kasih. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian, amin, dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian, amin, haleluya Yesus, hanyalah bagi-Mu Tuhan, hanyalah untuk-Mu Yesus. Segala pujian. Terima kasih Yesus. Kini kami persembahkan Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Lebih lagi katakan segala pujian. Hanyalah bagi-Mu Tuhan, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian,
kami persembahkan Yesus, persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Segala pujian, amin. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami boleh merasakan Kau hadir saat ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang ibadah online Tuhan, boleh merasakan jamaah-Mu luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama hamba-Mu yang kami nyampaikan pemberitaan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Tapi jemaat-Mu Tuhan saat ini, mereka akan pulang membawa berkat pemberitaan firman-Mu. Mereka akan membawa kesembuhan Tuhan dari berkat pemberitaan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, dan kami imani bahwa Engkau bekerja saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya segala kuasa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau sudah patahkan kuasanya, Engkau sudah usir kuasanya di dalam nama Yesus. Terlebih dari hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, sehingga hanya Roh Kudus yang bertahta Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, dan kami siap menyambut pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Selamat pagi saudara, Shalom. Puji nama Tuhan. Saya sungguh senang bisa bertemu kembali dengan saudara di tempat ini yang taat dan setia. Dan kita semakin hari semakin dipulihkan. Dan kita beribadah pun semakin hari juga Tuhan semakin pulihkan untuk kembali seperti yang dulu sudah pernah kita alami bersama. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang berkait Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Kalau sudah menemukan, saya undang dengan kasih kita bangkit berdiri dan kita akan membaca bersama-sama. Yeremia pasal 33 ayat 3, beginilah firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Silakan duduk saudara. Saya memberi judul pagi hari ini,
yaitu satu-satunya jawaban. Dengan tujuan mengingatkan jemaat Tuhan dan mengarahkannya bahwa Yesus Kristus adalah jawaban dari setiap persoalan. Jemaat Tuhan yang diberkati, ada sebuah kisah tentang seorang ibu dan anaknya. Ibu ini heran dan bingung melihat jawaban PR matematika tentang perkalian anaknya. Kalau matematika biasanya momok ya. Saya matematika dari SD bagus terus ya, sampai SMP. 6, 7, 8, 6, 7 dah tidak pernah saya. 3, 4, 5 sering. Jadi ini momok saudara, kasihan Tuhan. Ibu ini bingung dan heran. PR-nya 3 kali 5, 4 kali 6, 7 kali 9, jawabannya sama. 3 kali 5, Yesus. 4 kali 6, Yesus. 7 kali 9, Yesus. Ya, dia jawab begitu. Lalu dia bertanya pada anaknya, "Nak, kenapa jawaban PR matematika kamu Yesus semua?" Lalu anak ini menjawab demikian saudara. "Loh, kan mama yang bilang bahwa Yesus adalah jawaban dari setiap persoalan." Jadi anaknya membalik. Mama yang bilang kalau Yesus adalah jawaban dari setiap persoalan. Saudara, mungkin kisah ini adalah sebuah intermezzo atau humor yang membuat kita bisa tertawa. Namun kalau kita amati dari peristiwa ini, dari cerita ini, lebih dari itu saudara. Bahwa di dalam dunia ini ketidakpastian itu ada. Persoalan itu bukan sekedar matematika yang pasti. 3 kali 5, 15. 4 kali 6, 24. 7 kali 9, 63. Itu pasti. Dan ketika anak ini menjawab seperti yang tadi, tentu seorang guru akan menyalahkannya. Tetapi balik kita jauh ke depan, bahwa persoalan ini bukan sekedar itu. Kita menghadapi banyak persoalan dalam hidup ini. Kita menghadapi banyak masalah tentang kesehatan, tentang kebutuhan hidup, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, suami istri, itu sama. Semua kita akan alami. Siapa tidak mengalami masalah? Siapa tidak mengalami persoalan? Siapa tidak mengalami kesusahan dalam hidup ini? Semua pasti mengalami. Nah, ini merupakan satu-satunya jawaban bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sebagai sumber segalanya. Maka konteks itulah yang disampaikan Allah dalam firman-Nya kepada Yeremia. Kalau kita baca ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Kepada Yeremia saat dalam kurungan di pelataran, terkurung dia. Bahwa Tuhan akan menjawab dan memberitahukan tentang kesusahan yang dialami lalu dipulihkan. Konteks ini untuk Yeremia, Allah berfirman. Tetapi ketika kita mengklaim sebagai orang beriman, memang secara khusus untuk Yeremia dan untuk bangsa Yehuda dan Israel tentang pemulihan keadaannya. Tetapi kita beriman bahwa firman Allah, bahwa Alkitab adalah firman Allah. Amin. Alkitab adalah firman Allah, jadi inilah bagian kita. Sebab ada tertulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah, Jadi segala tulisan yang ada di Alkitab ini bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi semua yang diilhamkan Allah yang tertulis ini, bagi kita juga bagian ini.
jaminan satu-satunya jawaban dalam setiap persoalan hidup kita adalah Yesus Kristus. Maka inilah yang harus kita lakukan. Alkitab katakan, berserulah kepadaku. Berserulah ini berarti mengadakan satu hubungan untuk mengutarakan isi hati kita di hadapan Tuhan dalam doa. Jadi berserulah. Jadi kita nyatakan di hadapan Tuhan, kita nyatakan isi hati kita, apa yang menjadi kesusahan, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi beban hidup kita, kita utarakan di hadapan Tuhan di dalam doa. Oh, saya sudah lakukan itu. Saya tiap hari melakukannya. Tetapi ternyata sampai sekarang saya belum mendapatkan apa yang saya rindukan. Mungkin pertanyaan itu ada di dalam hati kita. Mungkin ini juga yang menjadi bagian kita. Saya sudah lakukan itu. Saya orang percaya, saya orang Kristen, KTP saya Kristen. Saya lahir Kristen, saya juga dibaptis. Saya sudah melakukan itu. Tetapi belum sampai seperti yang saya harapkan. Jemaat Tuhan yang diberkati, harus menjadi pemahaman kita. Yang pertama dari Tuhan, artinya otoritas Tuhan. Doa itu yang dijawab Tuhan itu otoritasnya. Yang pertama ya, segera Tuhan lakukan. Yang kedua, nanti waktu Tuhan. Lalu yang ketiga adalah tidak, tetapi Tuhan akan menyediakan yang lebih baik. Jadi ini merupakan hak Tuhan, otoritas Tuhan yang tidak bisa kita sangkal. Jadi kalau kita sudah berdoa, yang pertama saudara ingat ini hak Tuhan, terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau jawab ya sekarang, amin. Nanti amin, tidak amin. Karena saya percaya Tuhan pasti akan memberikan yang lebih baik dari apa yang saya inginkan. Lalu kemudian yang kedua adalah dari kita. Inilah bagian kita, inilah usaha kita, inilah bentuk koreksi diri. Ini juga yang nanti akan membuka belas kasihan Allah mengalir dalam hidup kita. Jadi saudara harus paham, jemaat Tuhan di tempat ini harus paham. Supaya ketika kita berdoa senantiasa dan tidak jemu-jemu, tetapi kita masih belum mendapat apa yang kita butuhkan. Jangan lari dari Tuhan, jangan tinggalkan gereja. Sebab banyak orang demikian. Saya sudah lama menjadi pengikut Kristus, saya sudah lama bergereja di tempat ini, tetapi saya lama juga tidak mendapatkan apa yang saya rindukan. Oh, saya mundur saja dari gereja, oh saya mundur saja dari hadapan Tuhan. Saya rindu saudara jemaat Tuhan di tempat ini memiliki iman yang kuat dan tidak akan melakukan seperti itu. Sebab ada pengajaran yang sudah saya sampaikan dari Tuhan. Itu. Lalu kemudian dari kita koreksi diri. Bukan kita menyalahkan gereja, bukan kita menyalahkan Tuhan, bukan kita menyalahkan orang lain, tapi kita lihat apa yang harus kita lakukan. Mari ini yang menjadi renungan kita bersama. Menjadi bagian saya dan saudara pada pagi hari ini. Berserulah. Berseru, tadi saya sudah katakan di dalam doa mengutarakan maksud isi hati kita di hadapan Tuhan. Tetapi ada 3 perkara penting di dalam berseru itu yang harus kita lakukan. Yang pertama saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berseru dilandasi dengan percaya. Percaya itu berarti kita mengikat dan terikat kepada Yesus Kristus Tuhan. Ini yang menjadi dasar dulu. Makanya ini bagian kita. Ini kita mulai mengoreksi diri. Saya berdoa ya tiap pagi. Saya berdoa ya Paulus mau makan.
Saya berdoa juga pas mau tidur. Tetapi apakah yang kita doakan ini kita letakkan iman kita letakkan percaya kita di hadapan Tuhan? Berjalanlah dengan percaya, berjalan dengan iman, bahwa tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Segala sesuatu yang Dia kerjakan itu jauh melebihi apa yang kita pikirkan, jauh melebihi apa yang menjadi logika kita. Terkadang kita berdoa, terkadang kita menyembah Tuhan, tetapi logika kita masih berjalan. Saya percaya pada Tuhan, tetapi ketika saya nanti prakteknya, saya juga percaya kepada hal yang lain. Saya percaya pada horoskop, saya percaya pada dukun-dukun, saya percaya pada orang pinter, saya percaya pada hal-hal yang lain. Bagaimana mungkin Allah bekerja terhadap yang demikian? Ada banyak pribadi atau oknum yang mampu berbuat seperti yang Yesus lakukan. Di sana sini, sana-sana, ada orang yang disembuhkan, ada orang minta kaya bisa, tetapi ujungnya maut. Tapi dalam Kristus Yesus selalu ada damai sejahtera ujungnya dan keselamatan. Jadi jangan sampai kita percaya Yesus lalu percaya kepada hal-hal yang lain. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Yesus itu tak terbatas oleh logika kita. Bagaimana mungkin sumur yang airnya pahit hanya dilempar dengan sepotong kayu yang tidak ada gunanya langsung menjadi manis? Ini terjadi di Marah. Bagaimana mungkin seorang yang sudah menopause, yang tidak lagi dapat atau tertutup buah kandungannya, tapi dalam nama Tuhan maka terbuka dan dapat melahirkan? Abraham dan Sarah yang akhirnya menjadi bangsa yang besar. Secara logika ini tidak mungkin. Abraham dibentangkan oleh Allah, ini loh keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Siapa yang sanggup menghitungnya? Sampai sekarang bangsa ini diberkati. Sampai sekarang keturunannya besar-besar, hebat-hebat, luar biasa. Bahkan saudara kita sama, satu keturunan besar juga. Karena Allah sudah melakukan perbuatan yang ajaib dan besar. Kalau orang menggunakan logika, enggak mungkin. Enggak mungkin nenek-nenek dapat hamil. Ya, karena masanya sudah lewat. Ini yang disebut dengan percaya sebagai landasan. Tanpa percaya, tanpa iman, kita tidak akan mengalami pemulihan. Makanya dalam sejarah Matius 9 ayat 28 di sana dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta. Kedua orang buta itu datang. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Lalu jawab mereka apa? Ya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Dan terjadi mukjizat. Kalau saudara bandingkan dengan Matius 8 ayat 26 tentang angin ribut diredakan. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Yang bagian lain katakan, ya kami percaya. Lalu yang bagian berikutnya ditegur Tuhan. Mengapa kamu kurang percaya? Jadi saya mau katakan kepada saudara, mukjizat Allah terjadi. Pemulihan Anda lakukan alami kalau didasari dengan percaya. Berseru itu ketika kita percaya kepada Tuhan. Ini dasarnya, ini landasannya. Bagaimana dengan kita? Oh, saya sudah percaya, sungguh-sungguh percaya. Apakah betul saudara percaya apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini ketika memberitakan firman? Apakah betul saudara membuka hati percaya ketika
Siapa saja yang memberitakan firman di tempat ini dalam hidup saudara? Terkadang kita masih memandang manusia. Ingat, ini yang tidak baik. Kultus individu tidak boleh ada di dalam kehidupan kita saat kita menyembah Tuhan, saat kita berada dalam hadirat-Nya. Yang kita agungkan adalah Tuhan. Hamba Tuhan, siapa pembicara, ini hanya dipakai menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Yang kita tangkap firman-Nya. Lalu yang kita dengarkan itu adalah apa yang menjadi nasihat di dalam firman-Nya. Saya percaya saya datang, saya percaya saya ada di tempat ini. Tapi saya masih memilih-milih siapa yang memimpin pujian, siapa yang bermain musik, siapa yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita coret itu di dalam kehidupan kita saat kita berseru di hadapan Tuhan. Saya percaya apa yang disampaikan oleh pembicara, apa yang disampaikan oleh pendeta, gembala adalah didasari oleh firman Tuhan. Dan itu tidak melenceng. Doktrin dari firman Tuhan. Pengajaran dari firman Tuhan. Maka kita mulai mengoreksi diri. Oh, saya kalau begitu akan tetap memandang Tuhan. Ada banyak kelemahan kalau kita mencari individu per individu. Ada banyak kesalahan yang membekas, yang mungkin kita bisa seperti orang mencari emas. Ya, seperti orang mencari emas atau permata. Kalau mencari emas itu terus sampai ini. Orang mencari kesalahan seperti itu, gampang saudara kasih Tuhan. Sampai sekecil pun keterlihat. Tetapi mari kita melihat kebaikan demi kebaikan. Sehingga kita percaya siapapun yang melakukan, siapapun yang memberitakan firman Tuhan adalah orang yang diurapi, adalah orang yang diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan berita kesukaan, untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menyatakan kesalahan. Sebab itu, landasan pertama kita berseru adalah percaya. Lalu yang kedua, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berseru itu berarti bukan sekedar kita berbicara seperti yang saya katakan tadi, tetapi kita harus datang. Rasa percaya dibarengi dengan tindakan, yaitu datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati dalam hadirat-Nya. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh asal-asalan. Datang dengan fokus dan motivasi tinggi. Supaya pemulihan terjadi. Di dalam Matius 11 ayat 28, bukankah ayat yang menjadi kekuatan bagi kita? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini seperti begini, saudara. Datanglah kepadaku, datanglah kepada Tuhan. Kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Datanglah. Inilah bagian kita yang kedua. Setelah kita landasi dengan percaya bahwa Yesus adalah jawaban satu-satunya, maka itu kita datang berseru, itu kita datang dengan kesungguhan hati. Kita utarakan bukan asal-asalan. Kita berdoa bukan setengah hati atau asal kita mengucap sambil bergerak ke sana kemari, tetapi kita tundukkan hati kita, nyatakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau saudara berdoa menangis, menangislah. Karena memang kesungguhan hati. Seperti Hana. Dengan kesungguhan hati, dia datang ke Silo, dia datang di hadapan Tuhan, dia utarakan maksudnya. Dia sudah sekian lama dibully. Dia nyatakan
Dia pingin, dia rindu supaya tidak menjadi aib bahwa dia menikah dengan Elkana harus memiliki keturunan. Penina seringkali membulinya. Dia nyatakan itu sambil dia menangis. Imam Eli katakan, malah nyatakan kamu mabuk. Tetapi enggak, dia utarakan itu di hadapan Tuhan. Maka dia datang tidak dengan setengah hati, dia datang tidak asal-asalan. Datanglah, kata Yesus, datanglah kepadaku. Kita datang dengan sungguh-sungguh. Saudara, ini bagian kita. Rumah Tuhan, gereja Tuhan adalah tempat mukjizat. Amin. Gereja adalah tempat pemulihan. Jadi ketika kita datang bergereja, itu kita tidak boleh asal-asalan, kita tidak boleh setengah hati. Kita tetapkan hati yang dengan sungguh-sungguh, saya mau datang ke gereja, saya mau menyembah dengan sungguh-sungguh, saya mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu saya pulang, saya dengan penuh kelegaan, ada solusi yang ditawarkan, ada jawaban dari Tuhan. Maka kalau datang ke gereja, saya rindu, mari kita sama-sama bersemangat, mari kita sama-sama dengan sungguh-sungguh, bukan karena kita tidak enak hati, karena saya KTP Kristen, karena saya tercatat dari anggota gereja, maka saya beribadah. Enggak, yang pertama lakukan dengan hati. Bukan masalah nepotisme. Lalu saudara, saya datang ke gereja ini. Enggak, lakukan dengan hati. Penyembahan kita. Lagu tadi awal katakan apa? Takkan pernah ku bawa selain apa saudara? Yang terbaik. Iya kan? Yang terbaik. Mari kita datang kepada Tuhan dengan yang terbaik. Diawali dengan kita bangun, diawali dengan kita mempersiapkan diri, lalu kita datang di tempat ini. Kita datang di rumah Tuhan, di rumah mukjizat, rumah pemulihan. Dan saya percaya Tuhan bekerja dengan luar biasa, jauh melampaui apa yang saudara pikirkan. Ini yang disebut dengan datang di hadapan Tuhan, motivasi yang baik. Ini menjadi bagian kita. Koreksi diri kita. Apakah saya datang ke gereja ini benar dengan fokus dan motivasi tinggi? Apakah ada hal-hal lain? Tidak, saya datang dengan fokus dan motivasi hanya untuk Tuhan. Amin. Saya menyembah untuk Tuhan. Saya melayani untuk Tuhan. Saya berkorban untuk Tuhan. Sebab apa? Tuhan sudah lakukan perkara yang ajaib bagi hidup saya. Ini yang penting dalam hidup ini. Supaya mukjizat Allah, pemulihan terjadi. Setiap kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh, pasti ada hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dari penyembahan, dari pujian, dari kesaksian ketika kita berjumpa dengan orang-orang atau kekasih kita satu sama lain, jemaat Tuhan di tempat ini, atau dari firman, selalu ada kekuatan yang Tuhan berikan, selalu ada jawaban dari setiap persoalan. Maka itu percaya, kita datang dengan sungguh-sungguh, dan yang terakhir adalah berseru. Itu berarti kita harus tetap ada di hadapan Tuhan. Artinya setia, mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Tetap hati. Saudara berseru di hadapan Tuhan itu ketika saudara berdoa, saudara tidak boleh goyah. Artinya tidak boleh goyah, tetap ada di hadapan Tuhan. Tetap ada di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi,
Sekalipun saudara masih menderita sakit, ketika saudara berdoa, tetap saya percaya Tuhan ada juru selamat saya. Ketika saudara dalam tekanan apapun, saya tetap setia kepada Tuhan. Saya tetap membela pekerjaan Tuhan. Saya tetap membela gereja Tuhan. Saya tetap membela gembala saya. Ini yang disebut dengan setia. Pekerjaan Tuhan itu harus dibela. Artinya dibela apa yang menjadi harapan gereja di tempat ini. Apa yang menjadi cita-cita. Semua itu butuh dana. Semua itu butuh tenaga. Semua itu butuh pikiran. Ini yang disebut dengan kita setia untuk membela pekerjaan Tuhan. Kita curahkan juga. Jangan sampai di hadapan Tuhan kita berseru mengutarakan, lalu Tuhan menjawab, Tuhan menyediakan, tetapi akhirnya kita tidak setia. Gereja membutuhkan ini, kita mundur dari Tuhan. Kita mundur dari gereja. Bela hamba-hamba Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hamba-hamba Tuhan? Kalau saudara ada di tempat atau di toko buku, saudara baca ada buku yang menarik, berikan itu kepada gembala saudara. Supaya apa? Ada wawasan. Ya. Jadi ingat, ada wawasan untuk disampaikan. Oh ini loh referensi-referensi yang tepat. Supaya ketika menyampaikan khotbah, adalah jendela-jendela yang berwarna-warni yang bisa dilontarkan kepada saudara sehingga saudara dapat menyikapi dengan luar biasa. Ada warna-warna yang indah, referensi demi referensi. Karena ketika menyampaikan khotbah selalu begitu saudara. Supaya saudara dapat mencermati, mengamati, lalu menelaah, kemudian mengerti dan memahami. Itu yang terpenting. Bukan sekedar bahasa yang tinggi, tetapi pengertian, pemahaman apa yang difirmankan oleh Tuhan dan disampaikan oleh hambanya ketika saudara keluar dari ruangan ini. Supaya dari hari ke hari saudara ingat, oh iya, saya harus berseru dengan percaya, saya harus berseru dengan datang sungguh-sungguh, lalu saya berseru dengan kesetiaan. Maju terus apapun yang terjadi. Menjadi orang Kristen bukan seperti orang Kristen yang tetap stagnan atau macet di tengah jalan, tetapi maju terus walau rintangan menghadang. Kalau iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Karena di dalam Tuhan harus maju dan maju. Inilah menjadi kerinduan kita bersama. Lalu ayat kalimat terakhir di sana dikatakan di dalam Yeremia, aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, hal-hal yang besar, hal-hal yang melampaui akal dan pikiran kita, hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, semua disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Saudara dan saya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang diberkati. Pagi hari ini saya secara pribadi membawa persoalan saya ke hadapan Tuhan. Demikian juga dengan saudara. Tentu saudara datang beribadah di tempat ini, ada banyak masalah yang terjadi. Sekalipun kita penuh dengan sukacita, namun kita tidak bisa lepas dari persoalan. Percayalah, ketika kita mengalami kesehatan yang tidak memadai, berserulah di hadapan Tuhan. Dialah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Ketika kita mengalami kekurangan, berserulah di hadapan Tuhan. Dialah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita.
Ketika dalam rumah tangga kita kehilangan damai sejahtera, berserulah di hadapan Tuhan, dialah Yehova Shalom. Dialah damai sejahtera itu. Ketika kita mengalami satu kekalahan dalam hidup ini, berserulah di hadapan Tuhan. Dialah Yehova Nisi, panji-panjiku. Dialah yang memberikan kemenangan. Ketika kita lemah, ketika kita butuh perlindungan, dialah Yehova Roy. Tuhan adalah gembalaku. Maka semuanya itu adalah jawaban satu-satunya dalam hidup kita. Yesus Kristus Tuhan. Jadi mari kita berseru di hadapan Tuhan dengan percaya. Mari kita berseru di hadapan Tuhan dengan datang sungguh-sungguh. Dan mari kita berseru di hadapan Tuhan dalam kesetiaan. Bagian kita, lakukan itu. Bagian Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja. Sebab kita tahu tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul, yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dudukan hati dan kepala saudara pada pagi hari ini. Apa yang menjadi kerinduan saudara? Alkitab menjadi bagian kita, firman-Nya katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Amin ya Tuhan. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Oh, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Haleluya.
yang tak mungkin bagiku. Oh, semua mungkin dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu Yang Kau sediakan bagiku. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Mungkin bagiku. Yehova Rabbah, Allah penyembuh. Yehova Jireh, Allah penyedia. Yehova Nisi, Dialah panji-panji kemenangan kita. Yehova Shalom, Dialah damai sejahtera. Yehova Roy, Tuhan Gembalaku, jawaban satu-satunya. Haleluya. Itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan dengan sungguh-sungguh, yang tak mungkin bagiku. Yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sediakan. Yang rumah tangga dalam kekacauan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dengan damai sejahtera. Dalam kekalahan, terpuruk, Dialah panji-panjiku, panji yang berikan kemenangan. Dialah gembalaku yang agung, yang menjagaku, membawa aku ke dalam air yang tenang. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan ya Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau Sediakan bagiku. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Sebagai jawaban satu-satunya dalam hidup ini.
di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Kuasa-Nya Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan Allahku. Amin. Dan kemuliaan-Nya Allahku kan memenuhi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, yang sembuh, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang kehilangan damai sejahtera Tuhan berikan damai sejahtera, yang dalam keterpurukan Tuhan berikan kemenangan, yang sedang di dalam masalah apapun Engkau yang menjaga, Engkau yang merawat, Engkau yang melindungi dan memberkati. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Bila firman Tuhan mengalir dalam setiap mereka yang mendengarkan, baik yang ada di gereja Tuhan maupun semua yang mendengarkan melalui media sosial. Biarlah firman-Mu melekat di dalam kehidupan mereka dan mereka memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami hanya berseru di hadapan-Mu Tuhan, dengan percaya sungguh-sungguh, dengan datang sungguh-sungguh, dengan kesetiaan di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau menjawab dan Engkau akan memberitahukan perkara ajaib di luar logika kami, sehingga kami terima itu. Apa yang tidak pernah kami dengar, kami lihat, yang pernah timbul dalam hati kami, Engkau sediakan Tuhan bagi kami semua yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Bila pagi hari ini hamba-Mu bersama dengan sidang jemaat-Mu menaikkan doa syafaat di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Berikan kesejahteraan bangsa kami, keamanan, ketertiban, karena ini juga menjadi bagian kami. Berikan pula hikmat buat pemerintah yang terpilih, pemerintah dari tingkat pusat maupun daerah, untuk menjalankan roda pemerintahan bila mereka takut akan Tuhan, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa terpenuhi. Terima kasih Tuhan. Mau juga berdoa untuk upaya pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19 dengan vaksin yang sudah diberitahukan dan sudah dilaksanakan. Tuhan, kami sebagai warga negara yang baik siap menjalankan, dan kami percaya sepenuhnya kepada pemerintahan Tuhan, karena ini merupakan kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Pemerintah berasal dari Engkau dan kami harus menghormati, melakukan apa yang menjadi kehendak mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang pagi hari ini mengadakan ibadah, yang sepanjang minggu ini juga, baik yang ada di desa, di kota, dimanapun mereka mengabarkan berita kesukaan, berita sukacita, berita keselamatan. Tuhan berkati gereja-Mu, Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati jemaat Tuhan. Dan Tuhan juga berkati GBPS sebagai organisasi gereja, supaya menjadi organisasi yang menjadi saksi gereja yang hidup bagi banyak orang, bagi banyak siapapun yang mendengarkan melalui GBPS ini Tuhan. Terima kasih Bapak, majelis pusat dan majelis daerah, gereja-gereja lokal juga Tuhan berkati. Pagi hari ini hamba juga berdoa buat sidang jemaat Tuhan di tempat ini, buat orang tua kami tercinta, berikan kesehatan, berikan iman yang kuat, supaya dalam masa tuanya tetap ada di hadapan-Mu Tuhan, berbuah segar, dan pada akhirnya berjalan menuju keselamatan yang Engkau sediakan. Berdoa bagi pasangan suami istri di tempat ini Tuhan, berkati mereka, para suami
biarlah tetap berada dalam kasih untuk mengasihi istri mereka, dan juga tidak berlaku kasar baik dalam perkataan maupun perbuatan. Para istri di tempat ini pun demikian, tunduk kepada suami sebagaimana kepada Tuhan, menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Berkati juga anak-anak kami tercinta Tuhan, anak-anak kami yang masa pendidikan, yang sedang dalam atau besok akan memulai ujian. Tuhan berkati, berikan kecerdasan, apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah diajarkan oleh guru, supaya dapat diingat, dan kemudian ketika ada persoalan, ketika ada soal ujian, mereka dapat melakukannya dengan baik, mereka mengisinya dengan luar biasa. Berkati kesehatan anak-anak kami, berkati pergaulan anak-anak kami, sehingga pergaulan anak-anak kami di hadapan-Mu luar biasa. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang mau melayani-Mu Tuhan, melayani di gereja tempat ini, bahkan melayani sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Berkati juga sahabat-sahabat kami yang mendukung pelayan tempat ini, berkati perusahaan-perusahaan di mana jemaat Tuhan bekerja, supaya perusahaan tetap eksis di dunia perbisnisan dan tetap ada Tuhan, supaya untuk menjadi saluran berkat. Berkati juga jemaat Tuhan yang membuka usaha, supaya semakin hari semakin maju dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga persembahan yang diberikan tangan-tangan penuh sukacita, berkati persepuluhan yang dikembalikan oleh sidang jemaat Tuhan, seperti kewajiban yang dilakukannya di hadapan-Mu. Dan janji Tuhan, ya dan amin, kami terima orang-orang yang taat setia. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan dalam hidup mereka yang taat dan setia dan menghalau belalang pelahap. Berkati setiap jam-jam ibadah di tempat ini, berkati juga apa yang menjadi kerinduan, cita-cita dari gereja Tuhan, untuk membangun, bahkan untuk mengadakan segala sesuatu. Tuhan juga siapkan dana yang dari Tuhan untuk kami kelola, supaya untuk kemuliaan-Mu semata. Juga Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, biarlah menyampaikan berita firman dengan hikmat dari tempat yang maha tinggi, bukan dengan hikmat manusia, supaya setiap sidang jemaat yang mendengarkan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan bergantung kepada manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Buat hari ini kami bersyukur, kami dapat beribadah dengan baik, kami dapat beribadah dengan leluasa, dan biarlah ini tetap menjadi semakin hari semakin baik. Kami beribadah seperti sedia kala, kami beribadah dengan tenang, kami beribadah dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Dan saudaraku ini berkat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita kembali sama-sama berdoa untuk di hadapan Tuhan sebelum kita terima doa berkat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati hari ini, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah ketika Kau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor, Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat, bawalah kebenaran firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat ini Engkau terima. Haleluya, haleluya, amin.
Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan menyembuhkanku, Kau turun tangan memulihkanku, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kehadiran saudara, terima kasih untuk para pelayan. Tetap jaga kesehatan saudara, ikuti protokol yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, supaya semakin hari semakin kita dipulihkan, semakin hari semakin kita bebas bergerak, bebas bekerja, bebas juga beribadah. Puji nama Tuhan, tetap saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memberkati. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat pelayanannya Bapak Gembala Andi Wicaksono STH. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Mari saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita akan memberikan buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Dan jangan lelah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jangan lelah untuk tetap memberi buat pekerjaan Tuhan. Jangan lelah untuk tetap berharap di dalam Tuhan. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Anda segalanya, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih buat pemberian saudara hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah
lebih baik.